Oke, halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman subscriber setia Kang Deni Rubara yang menyaksikan video ini ya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi lagi kepada teman-teman cara saya memotong rambut, cara saya sendiri ya, cara yang menurut saya efektif, yang menurut saya bagus dan rapih yang pasti akan terhindar dari yang namanya komplain dari customer ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan teknik potong rambut yang mudah dipahami bagi pemula. Buat teman-teman yang lagi belajar, pantengin terus channel ini, pantengin terus video ini sampai selesai karena dalam video ini saya akan coba berbagi teknik yang sangat detail, makanya durasi video ini sedikit lebih lama ya. Siapkan kopi, siapkan teh, siapkan susu, siapkan minuman yang teman-teman suka supaya teman-teman lebih enjoy menyaksikan video ini ya. Oke. Apa kabar nih teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa ya. Jadi sebenarnya banyak juga subscriber saya yang berada di luar Pulau Jawa ya. Dari Sumatera, dari mana, dari Papua, dari mana lagi ya, seluruh Indonesia, dari Aceh, dari manapun juga. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Mudah-mudahan berada dalam kesehatan dan keberkahan ya. Oke, pada video kali ini kita bisa lihat ya, jadi sesuai dengan thumbnail dan judul juga, ini tutorial potong rambut buat pemula. Saya coba membeberkan teknik saya potong rambut ya, dari awal sampai akhir. Ini durasi videonya lumayan lama nih, 19 menit 3 detik ya. Jadi bener-bener kalau misalnya teman-teman pemula wajib banget tonton video ini semua selesai. Karena kenapa? Saya nggak banyak skip video ini ya, jadi bener-bener proses saya nyukur dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak banyak potong videonya sengaja supaya teman-teman bisa lebih paham juga di sini ya. Oke, tadi pertama udah awalan saya udah pakai comb 3 close untuk menghilangkan rambut, untuk mengurangi rambut yang tebal ya. Setelah itu saya pakai 0 mid to close, jadi tuasnya 0 cuman agak dikebawahin dikit tuasnya ya, untuk membuat guideline atau pola di sini ya. Jadi tujuannya adalah supaya potongan kita lebih teratur, lebih terstruktur ya. Bang Deni sekarang mau bikin potongan apa? Sekarang mau bikin potongan fading ya biasa ya. Jadi fading cuman ini nggak terlalu skin fade banget kalau saya bilang ya. Jadi ini agak ke zero fade cuman bawahnya pakai trimmer ya. Oke, langsung kita habiskan langsung pakai 0 close sambil kita ngobrol-ngobrol dengan customer ya. Cuman sengaja di video ini saya hilangin suaranya karena ya biar teman-teman bisa lebih fokus aja sebenarnya. Jadi bisa lebih fokus ke tutorialnya ya. Oke, pastikan ini bersih ya teman-teman ya. Jadi pastikan bersih, teman-teman habiskan semua. Nah, setelah ini kita akan pakai trimmer ya. Jadi untuk polanya ini saya bikin medium fade atau mid fade. Jadi si polanya juga nggak terlalu tinggi, polanya juga agak di bawah. Cuman pola untuk 3 close-nya tadi agak ke tengah ya. Jadi nggak terlalu tinggi banget di sini. Kita habiskan pakai 0 close di sini ya. Bener-bener teman-teman harus bisa paham banget di sini cara ngebersihinnya kayak gimana. Kalau misalnya mau dipakai alat bantu, pakai fading brush juga bisa. Oke, next kita pakai trimmer ya. Jadi teman-teman pakai trimmer merek apa aja bebas. Saya di sini pakai Kemei 1949 yang baru saja beberapa bulan yang lalu lah, sebulan yang lalu, ada sebulan lebihan yang lalu saya beli. Pakai trimmer di sini ya. Jadi bersihin bagian bawahnya benar-benar sampai bulu-bulu halusnya pada hilang. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menyempurnakan gradasi. Kalau misalnya susunan gradasi kan yang lebih ini dari yang paling tipis ke yang paling tebal. Kalau di sini susunannya adalah trimmer 0 close, terus lagi naik ke atas ke mid, ke middle, terus lagi ke setengah, ke 1, ke 1,5, ke 2 dan ke 3 terakhirnya ya. Oke, next sekarang kita pakai comb setengah dengan tuas tutup. Jadi setengah close di sini ya. Kita pakai setengah close. Jadi untuk membuat biasa kita bikin naik 1 jari atau setengah jari ke atas. Tujuannya adalah untuk menyambungkan gradasinya. Oke teman-teman, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe,
boleh subscribe, boleh enggak sih sebenarnya ya. Jadi saya nggak memaksa teman-teman buat subscribe channel saya. Kalau sekiranya merasa konten saya bermanfaat, kalau merasa konten saya bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, silakan subscribe. Oke. Makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel Dani Rumbara, yang udah setia menemani channel saya dari 0 subscriber sampai sekarang di 3000 subscriber. Makasih banget, aplaus banget dari Sabang sampai Merauke teman-teman ya. Jadi saya berterima kasih banget kepada teman-teman yang sampai saat ini benar-benar setia, benar-benar pantengin terus channel Dani Rumbara, karena saya tanpa kalian gak apa-apa. Karena saya tanpa kalian bukan apa-apa, nggak apa-apa, dan tidak jadi apa-apa. Yang paling utama kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita gaskoi lagi dengan kom setengah sampai di semua bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang. Jadi jangan sampai terlewat. Dan usahakan bagiannya sama ya. Kalau misalnya mau main satu jari, kalau mau main setengah jari. Jadi jangan sampai si bagiannya nggak sama gitu kan, berbeda sebagian. Jadi jangan sampai, usahakan tetap sama kayak gitu. Ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar karena saya akan menjawab. Tapi maaf kalau slow respon ya, karena kan yang komentar tuh sangat banyak. Jadi saya dalam sehari itu masuk beberapa komentar. Jadi kadang-kadang saya membalasnya kan di satu minggu mungkin satu kali ada jadwal saya balas komentar. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya lagi sempat saya balas juga langsung di hari yang sama. Tapi kalau misalnya agak telat balasnya mohon maaf juga ya. Oke, untuk menghilangkan garis saya pakai 0 middle ya teman-teman di sini ya. Jadi middle tuh antara setengah sama open ya, ada setengah sama antara close sama open, ada middle di tengahnya. Jadi pertengahan ya. Nah, di sini boleh teman-teman juga boleh mainkan tuasnya. Jadi tergantung kondisi yang sekiranya. Kalau sekiranya agak tebal, boleh teman-teman agak diturunin tuasnya. Kalau sekiranya udah tipis, nggak kurang kemakan, boleh teman-teman langsung ditaikin aja tuasnya. Jadi mainkan tuasnya, mainkan gitu ya. Oke. Apa kabar nih kendalanya teman-teman yang sekarang lagi belajar cukur? Jadi channel saya ini membahas tentang sebenarnya lebih titik beratnya kepada tutorial cukur ya. Cuma di dalamnya juga ada tentang rambut gondrong, ada tentang perawatan rambut, tentang tips-tips bagaimana styling rambut, dan pokoknya all about hair. Semua hal tentang rambut dibahas di channel ini ya. Jadi sambil kita nunggu, sambil kita belajar, boleh teman-teman silakan tulis di kolom komentar apa aja keluhan-keluhan selama nyukur, atau misalnya lagi ada gondrongers yang nonton di sini, apa aja sih yang keluhan-keluhan pada saat teman-teman memanjangkan rambut. Karena di subscriber saya bukan hanya tukang cukur pemula aja, ada juga yang mungkin gondrongers di sini ya. Kebetulan saya juga sebagai tukang cukur gondrong gitu kan. Nah, ini sebenarnya saya udah jalan di 2 tahun juga. Tapi lebih tepatnya sih saya pengen nyoba gondrong, karena banyak juga konsul dari customer saya yang gondrong, "Bang, gimana kalau gondrong?" gitu kan. Gimana rasanya bla bla bla. Saya juga sering bahas di channel ini ya. Oke, sambil sekarang kita sharing-sharing teman-teman ya, mumpung masih banyak waktu nih, masih tersisa mungkin 9 menit lagi ya. Masih banyak waktu nih buat teman-teman yang menyaksikan. Makasih banget yang udah menyaksikan video ini sampai di menit 8 menit 28 detik. Kalian luar biasa banget ya. Jadi bener-bener ya harus membutuhkan kemauan ekstra dan niat belajar yang tinggi untuk bisa menyaksikan video di atas 10 menit. Apalagi ini 19 menit teman-teman ya, bener-bener sangat lama sekali kalau saya bilang. Jadi sengaja saya bikin agak panjang. Karena kenapa? Teman-teman membutuhkan hal yang detail, karena nggak banyak dipotong tuh menurut saya bisa lebih mengerti harapannya ya. Jadi usahakan jangan ada yang di skip, jangan ada yang dilewat, karena step-stepnya akan sangat penting. Sekarang masuk di kom 1,5 open untuk mengurai bagian atas ya. Jadi teman-teman urai dulu bagian yang tebalnya dengan 1,5 open. Jadi dengan kom 2 juga bisa, cuman lebih efektif 1,5 open sih kalau saya, lebih enak, lebih kena aja gitu kan rasanya. Cuman kalau misalnya sama kom 2 hampir beda-beda dikit lah ya. Oke. Tekniknya dengan teknik agak ngeflick sedikit ya. Agak ngeflick, jadi agak diangkat sedikit, bagian semakin atas semakin ngangkat tekniknya. Oke teman-teman yang belum subscribe, kalau suka dengan video ini silahkan subscribe. Kalau misalnya yang sekiranya mau nonton aja gitu kan, sayang banget soalnya akan ada banyak banget video tutorial yang akan saya upload setiap
minggu, setiap 2 hari sekali atau mungkin setiap hari ya. Jadi tergantung. Saya juga kalau misalnya ngupload konten tuh nggak tiap hari ya, paling kadang-kadang paling sering 2 hari sekali lah ya, 2 hari sekali. Terus lagi mungkin paling telatnya seminggu sekali saya pasti upload. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak subscribe, teman-teman akan ketinggalan video terbaru dari saya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman barber pemula, bisa menjadi bahan pembelajaran, bisa menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan, dan bisa juga untuk menjadi bahan teman-teman go to barber profesional ya. Mudah-mudahan kita bareng sama-sama di sini. Oke, next. Satu close fungsinya adalah untuk menghilangkan garis guideline yang dibentuk sama setengah ya teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman bisa untuk memakai comb satu close di sini dengan cara menggosoknya sedikit, cuman jangan sampai terlalu atas juga di sini ya. Jangan sampai terlalu atas, karena kalau terlalu atas nanti akan memakan bagian yang udah kebentuk dengan 1,5 tadi. Oke, satu udah terbentuk, kita hajar dengan ngebuka tuasnya ke bagian bawah ya. Kita buka tuas ke bagian bawah. Kita pakai satu open sini, set satu open kita pakai. Nah, untuk menyambungkan garis antara 1 ke 1,5 open ya. Tadi kita pakai satu open di sini ya. Oke. Menurut saya teman-teman udah paham juga di sini ya cara teknik penyambungannya, karena di sini ada beberapa teknik yang berbeda. Teman-teman boleh pakai teknik saya, boleh pakai teknik pribadi. Jadi saya nggak membatasi teknik saya salah, teknik saya kurang tepat. Teman-teman bisa pilih, teman-teman bisa pilih mana teknik yang sekiranya nyaman, mana teknik yang sekiranya bagus, mana teknik yang sekiranya sesuai dengan teman-teman. Jadi jangan terpaku sama satu teknik. Teman-teman boleh mengadaptasi teknik-teknik barber lain yang sekiranya sesuai dan enak dipakai, kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut ya. Nah, ini bagiannya udah mulai kelihatan agak enak juga nih sebenarnya kan. Bagiannya udah kelihatan agak enak. Sekarang kita masuk di setengah open ya. Setengah open fungsinya adalah untuk menghaluskan antara garis satu, kan ada juga ada garis tuh di satu ya. Jadi setengah ke satu kadang-kadang suka ada garis nih, makanya kita hilangin dengan setengah open di sini ya. Kita haluskan, benar-benar dirapikan supaya gradasinya kelihatan lebih sempurna di sini ya. Nah, untuk bagian yang udah kita bahas tadi, ini kepalanya kan bagian tulangnya kayak kelihatan nih ya. Bagian tulangnya kelihatan sama teman-teman nih, agak ada tonjolan sedikit di sini. Ini adalah bagian yang sangat sulit menurut saya ya. Jadi sebagai tukang cukur kita harus bisa untuk memberikan potongan terbaik bagi customer, dan secara tidak langsung kita bisa menutupi kekurangannya ya. Kita bisa menutupi kekurangan, dan bagaimana caranya customer itu kita merasa puas ya. Customer kita merasa puas dengan potongan kita gitu. Oke, nah stepnya kita ulang ya, hampir sama dengan sebelumnya. Ini stepnya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Jadi kita ulang. Nah, kita hajar dulu bagian atasnya dengan comb 1,5 ya. Oke, kita ulang sebenarnya dengan teknik yang tadi, teknik sama, makanya saya videonya agak dipotong-potong sedikit di sini ya. Jadi teman-teman bisa juga untuk mengulang, bisa memakai teknik saya, kalau sekiranya bisa masuk boleh juga dicoba kayak gitu. Jadi ini menurut saya sih teknik yang paling efektif ya. Jadi kalau menurut saya udah coba beberapa teknik, cuman ini yang paling mantap menurut saya, yang paling sesuai gitu ya. Nggak tahu teman-teman bisa juga coba di rumah teknik yang ini, atau mungkin ada teknik yang lain yang lebih bagus. Oke. Untuk video kali ini saya sengaja coba bikin video sendiri ya, pakai chest strap, karena kebetulan adik saya lagi nggak ada, kebetulan lagi agak sakit, makanya saya ambil gambarnya sendiri di sini ya. Jadi benar-benar semuanya sendiri, ambil video sendiri, edit sendiri, upload sendiri gitu kan ya. Mudah-mudahan doakan saja sama teman-teman saya, mudah-mudahan channel YouTube saya cepat naik ya. Jadi cepat untuk berpenghasilan juga sih, mudah-mudahan ya. Jadi doakan saya bisa nanti memberi peralatan yang lebih layak lah, beli lampu gitu kan, beli kamera yang bagus, mudah-mudahan harapannya seperti itu sih. Jadi bisa memberikan hasil terbaik buat teman-teman ya. Jadi gambarnya nggak goyang-goyang lagi kayak gini kan. Kalau misalnya udah ada stabilisernya gitu kan, harapannya seperti itu sih sebenarnya. Oke, sekarang ada waktu 5 menit tersisa lagi buat teman-teman ya yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Meskipun ini bukan live, tapi teman-teman anggap saja live ya, bebas sekarang lagi menulis pertanyaan di kolom komentar aja, nanti pasti akan saya balas meskipun agak telat kayak gitu ya.
Nah, ini udah mulai kelihatan nih ya, udah mulai kelihatan agak halus, udah mulai kelihatan agak nyambung. Nah, di sini yang jadi PR kita adalah bagian lekukan kepala ya. Jadi usahakan jangan ngambil terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam akan kelihatan banget lekukan kepalanya. Jadi teman-teman pastikan lebih hati-hati lagi ya dalam pengambilannya. Jadi benar-benar harus bisa untuk menyesuaikan. Jadi karena kalau misalnya seorang tukang cukur tuh kata saya kan nggak hanya bisa nyukur aja, tapi juga harus bisa dengan metode analisa. Analisa itu apa bang? Yang analisa adalah untuk melihat bagaimana kondisi rambut, bagaimana kondisi kulit kepala, bagaimana kondisi tulang kepala, terus jenis-jenis rambut yang pada konsumen tuh harusnya seperti apa nih, karakter rambut gini bagusnya apa, tempurung kepala seperti gini bagusnya model apa. Jadi teman-teman harus bisa menguasai itu sih sebenarnya. Jadi ya dalam hal ini perlu waktu pengalaman dan kematangan juga sebenarnya, dan itu nggak mudah karena awal-awal saya juga merasakan hal yang sama, sulitnya untuk menyesuaikan model potongan ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang saya juga memaksakan potongan yang sebenarnya buat customer itu nggak cocok sih sebenarnya ya, cuman sengaja dipaksakan ya, jadinya kan kurang maksimal kayak gitu. Oke, ini video terakhir sebenarnya mengulang bagian yang tadi ya, Nah sekarang cuman ada tambahan di overcomb ya di sini. Overcomb udah saya bikin di beberapa video saya sebelumnya. Kalau nggak salah mungkin ada 2 video tentang overcomb ya. Jadi saya udah buat juga. Jadi teman-teman boleh juga untuk referensi, boleh melihat video-video saya yang sebelumnya tentang overcomb biar lebih detail ya. Kalau ini hanya sekedar diperlihatkan aja tekniknya. Jadi supaya teman-teman ada gambaran aja kayak gitu. Oke, 2 menit tersisa. Makasih yang udah menyaksikan sampai menit ke-16. Kalian luar biasa banget. Makasih banget buat teman-teman yang menyaksikan ya. Jadi bener-bener ingin bisa saya doakan mudah-mudahan teman-teman cepat bisa pangkas rambut atau barbershopnya semakin rame, kehidupannya semakin berkah. Makasih banget udah menyaksikan video ini sampai di menit 16:47:8 detik. Keren banget kalian. Oke, sekarang kita masuk di trimline ya. Jadi trimline adalah merapikan lekukan rambut supaya menimbulkan efek yang tegas dan rapih ya, gitulah mungkin pengertiannya ya. Maaf kalau misalnya nggak sesuai KBBI. Oke, sekarang saya pakai trimmer. Nah, buat lekukannya dulu. Setelah ini kita akan pakai razor ya. Kita akan pakai razor supaya lebih tegas gitu ya. Pakai trimmer, pakai razor supaya lebih mantap lagi. Oke, sekarang kita pakai razor ya. Nah, di sini. Kalau misalnya mau dibasahin boleh, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Bisa teman-teman lihat gradasinya udah terbentuk ya. Udah kelihatan habis banget bawahnya ya. Cuman karena kontur kepalanya yang seperti ini, jadi kelihatan ya agak berbeda dari bentuk kepala yang biasa gitu. Cuman kita di sini bisa menutupi bagaimana. Nah, ini bagian hitam adalah lekukan kepala ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan ngejar terlalu dalam. Kalau sekiranya memang tidak bisa dipaksakan ya, kayak gitu. Oke, 1 menit tersisa sebelum kita close video ini. Makasih banget yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kalian keren banget, kalian luar biasa banget. Makasih banget ya. Oke, langsung kita hajar lagi pakai razor ya. Setelah ini ya tekniknya yang sama, kita pakai silet, pakai razor supaya bulu halusnya lebih hilang, lebih rapi lagi. Oke, suara saya sampai serak gini 19 menit lumayan ya. Jadi pastikan teman-teman baru pemula menyaksikan sampai akhir. Oke, mantap. Sekarang kita styling dikit untuk memastikan potongannya sesuai. Atasnya kebetulan nggak dipotong ya karena masih bagus. Oke, ini teman-teman hasilnya ya. Seperti ini di fade model di rambut kepala. Oke, salah lagi. Fade di bentuk kepala yang tidak rata. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.